Nice footwork, good layoff too, should be 1-0, perfect start. Ian Maatsen. Coach Sintayong itu akan mengirim surat resmi, nama-nama yang ditawarkan untuk dinaturalisasi. Kenapa kita perlu mengundang mereka? Kenapa kita perlu membujuk, mengajak mereka untuk menjadi warga negara Indonesia? Halo teman-teman di Indonesia. Pemain keturunan Jawa yang main di Chelsea tampil gacor, cetak 2 gol di laga uji coba. Salah satu pemain keturunan Jawa yang bermain di Chelsea, Ian Maatsen tampil gacor saat melakoni laga uji coba. Ia mencetak 2 dari 5 gol Chelsea. Seperti diketahui, Chelsea menjalani laga uji coba melawan West Ham AFC di Stadion Kenan Memorial, Amerika Serikat. Pada laga tersebut, salah satu pemain keturunan Jawa Ian Maatsen main sebagai starter. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan pelatih Mauricio Pochettino, ia langsung membuktikan diri dengan mencetak 2 gol. Gol tersebut diciptakan pada menit ketiga dan 42. Lalu 3 gol lainnya dicetak oleh Conor Gallagher, 83, Christopher Nkunku, 90, dan Ben Chilwell, 93. Chelsea pun menang telak 5-0 pada laga uji coba pertamanya menyambut musim baru 2023-2024. Sosok Ian Maatsen ini menjadi perhatian publik karena penampilannya. Sebelum berseragam Chelsea, ia membantu Burnley promosi ke Liga Inggris atau Premier League. Ian Maatsen merupakan pesepak bola berkebangsaan Belanda yang lahir di Vlaardingen pada 10 Maret 2002 lalu, atau kini berusia 21 tahun. Lahir di Belanda, ternyata Maatsen memiliki darah Jawa di tubuhnya, mengingat ia leluhurnya merupakan orang Suriname. Sebagai informasi, Suriname adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang dulunya tempat orang-orang Belanda membawa orang-orang Jawa sebagai buruh kontrak. Di Suriname sendiri, etnis Jawa pun masih dominan hingga saat ini. Tercatat ada sekitar 15% etnis Jawa di negara tersebut. Karena asal-usul ini, Maatsen pun diketahui punya darah Jawa yang mengalir di tubuhnya, sebelum akhirnya ia lahir di Belanda. Update proses naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia, Ketua Komisi X DPR RI beri jawaban mengejutkan. PSSI tengah mengupayakan proses naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Ketua Komisi X DPR RI memberikan jawaban mengejutkan. Exco PSSI, Arya Sinulinga menyebutkan kalau Timnas Indonesia Senior akan ketambahan amunisi pemain keturunan baru. Beberapa pemain keturunan sedang diproses untuk naturalisasi. Sudah saya katakan, proses pemain naturalisasi lagi dikerjakan. Beberapa lagi diproses. Tunggu saja, ujar Arya Sinulinga dikutip dari akun Instagram Arya, M. Sinulinga, menurut pengakuan Arya juga, pemain naturalisasi adalah pilihan dari pelatih. Dan pihak federasi sedang memproses beberapa pemain pilihan pelatih Timnas Indonesia. Kini, perkembangan pemain naturalisasi dibocorkan oleh Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda. Hal ini diungkapkan dalam sebuah kolom balasan Instagram yang di-screenshot oleh akun Instagram Football Indonesia. Salah seorang netizen menanyakan tentang apakah ada agenda permohonan kewarganegaraan untuk calon atlet pemain sepak bola. Pak, izin bertanya. Apakah ada pembahasan tentang permohonan kewarganegaraan bagi calon atlet pemain sepak bola Timnas Putra? Tanya netizen. Syaiful Huda pun menjawab dengan jawaban tak terduga. Belum ada ajuan permohonan dari Kemenpora dan PSSI, jawabnya. Jadi, progres pemain naturalisasi belum sampai ke DPR hingga detik ini. Adapun beberapa pemain keturunan yang dirumorkan bakal menjadi tambahan untuk Timnas Indonesia seperti Mees Hilgers, Jay Idzes, hingga Tom Haye.
Jai Itzes menjadi calon pemain keturunan teranyar yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Tapi PSSI tak bisa menjamin ia sudah tampil di Piala Asia 2023. Nama pemain asal Belanda itu diumumkan sebagai calon pemain timnas baru, sebagaimana sudah diumumkan Ketum PSSI Erick Thohir pekan lalu. Pemain klub Venezia di Serie B Italia disebut akan diproses untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal itu sekaligus menjadi respons PSSI yang sebelumnya ditagih janji untuk memproses pemain grade A buat timnas Indonesia. Harapannya, Jai Itzes sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di gelaran Piala Asia dengan harapan bisa menambah daya saing skuad Garuda melawan tim-tim kuat. Tim asuhan Shin Tae-yong itu masuk grup D yang juga diisi Jepang, Irak, dan Vietnam. Membangun skuad yang kuat jelas harus dilakukan timnas Indonesia, termasuk menyelesaikan proses Jai Itzes. Itu belum tahu, baru pemikiran awal dari Pak Ketum, Erick Thohir. Jadi belum ada proses sama sekali, kata anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Endri Erawan kepada wartawan. Piala Asia sedianya digelar pertengahan tahun ini. Tapi karena digelar di Qatar dan menghindari musim panas, turnamen pun digeser ke awal tahun 2024. Dalam jadwal resmi yang sudah dirilis, Piala Asia akan digelar 12 Januari, 10 Februari. Itu artinya hanya tersisa 4 bulan untuk menyelesaikan proses administrasi Jai Itzes agar bisa membela timnas Indonesia. Belum tahu, insya Allah, ya. Kami belum tahu perkembangan seperti apa. Nanti ada teman-teman di Exco yang mengurus, ujar Endri ditanya kemungkinan proses administrasi Jai Itzes beres sebelum Piala Asia. Unggah foto pakai jersey timnas Indonesia, Justin Hubner sematkan emoji, memohon, dilanjutkan naturalisasi. Pemain keturunan Justin Hubner mendadak kembali menjadi sorotan setelah mengunggah potret dirinya ketika mengenakan jersey timnas Indonesia. Bek yang kini membela Wolves U21 ini kembali membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya, ia mengunggah momen saat dirinya membela timnas Indonesia saat pemusatan latihan, TC, di Eropa. Dalam unggahan akun Instagram Justin Hubner 5, ia tampak menggunakan jersey bernomor 30 dengan gaya cukup menawan. Namun dalam postingannya tersebut, ia menyematkan sebuah emoji minta maaf. Tentunya emoji ini menimbulkan pertanyaan untuk publik. Sebelumnya, Justin Hubner sempat menjadi salah satu pemain naturalisasi. Ia satu angkatan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Namun di tengah-tengah proses naturalisasi, Justin Hubner memutuskan tak melanjutkannya. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, ada satu permintaan dari kubu Justin Hubner yang tak bisa dipenuhi PSSI, sehingga proses naturalisasi tidak dilanjutkan. Justru Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang jadi dinaturalisasi. Kini, kedua pemain ini menjadi bagian penting timnas Indonesia. Respons Hubner yang merupakan pemain Wolverhampton Wanderers U21 menyita perhatian netizen. Ramai-ramai netizen memberikan komentar pada unggahan Hubner yang mengenakan kaos timnas Indonesia. Netizen mengatakan Justin Hubner memberikan kode agar bisa kembali dipanggil PSSI memperkuat timnas Indonesia. Kode lagi semenjak udah gak dilirik timnas Belanda, ujar salah satu netizen. Kata Erick Thohir soal kubu-kubuan lokal Pride versus pemain keturunan. Di media sosial, supporter sepak bola Indonesia terbagi dua kubu, lokal Pride dan pendukung pemain diaspora naturalisasi. Apa kata Erick Thohir? Dua kubu ini muncul seiring dengan terus bertambahnya pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Paling baru ada Rafael Struijk dan Ivar Jenner, menjadi pemain teranyar yang dinaturalisasi PSSI dan selesai urusan administrasinya sekitar Mei, Juni lalu. Tak berhenti sampai di situ, PSSI juga tengah memproses urusan administrasi bek tinggi asal Belanda Jai Itzes. Pihak yang tak puas dengan kondisi ini cenderung tak menyukai Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan, yang juga dianggap bertanggung jawab atas fenomena ini. Tak hanya di kalangan supporter, bahkan istilah local pride bisa dibilang pertama kali dipopulerkan oleh Marcus Horizon. Pelatih kiper timnas U16 meneriakkan istilah tersebut setelah timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022. Championi, local pride.
Lokal pride, tapi ori. Teriak Marcus Horizon yang terekam kamera televisi. Pernyataan Marcus Horizon itu seolah meluapkan ketidakpuasan terhadap kondisi yang terjadi. Kubu supporter yang sejalan dengan sikap itu makin melanggengkan istilah local pride, sehingga kini tercipta dua kubu supporter. Sementara supporter yang tak mempermasalahkan pemain diaspora naturalisasi menilai bahwa semua orang yang memiliki darah Indonesia berhak untuk memperkuat Garuda. Kebetulan PSSI dan tim pelatih timnas Indonesia memang hanya mau menaturalisasi pemain yang punya darah keturunan Indonesia, bukan ujuk-ujuk orang asing diberi paspor Indonesia. Ketum PSSI, Erick Thohir yang ditanyai perihal ini mencoba meredakan suasana. Ia meminta kepada semua pihak untuk berpikir jernih. Sama-sama orang Indonesia kan? Saya rasa kalau kita sebagai bangsa kita harus terbuka. Yang namanya olahraga menjadi globalisasi. Yang namanya pemain Indonesia dan diaspora jalan seiring, kata Erick Thohir dalam wawancara dengan Detik Sport, Jumat, 15 September 2023. Buat saya siapapun yang mau membela merah putih dan pencarian pemain ini bukan karena unsur kepentingan kelompok pribadi, tetapi ini yang terbaik untuk tim nasional, ya, kenapa tidak? Ujarnya menambahkan, pria yang juga Menteri BUMN itu menjelaskan bahwa proyek naturalisasi hanya untuk jangka pendek. Ia mencontohkan bagaimana pihaknya menyiapkan cara-cara lain untuk mengatasi agar naturalisasi tidak terus-menerus menjadi keharusan untuk menutupi kelemahan timnas Indonesia di masa depan. Tetapi kalau ada saudara-saudara kita di luar negeri yang ingin memperkuat timnas kita, yaitu kebanggaan tersendiri. Jadi mohon kita harus berbesar hati, ketika kita sebagai bangsa dengan segala perbedaan kita bisa bersatu dan menjadi kekuatan besar, termasuk di sepak bola, tuturnya berpesan. Shin Tae-yong disebut media Cina sempat ingin naturalisasi Matheus Pato untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sempat ingin menaturalisasi pemain asal Brasil yang sempat memperkuat Borneo FC, Matheus Pato. Shin Tae-yong juga memiliki peran penting dalam transfer Matheus Pato dari Borneo FC ke tim Liga Super Cina, Shandong Taishan. Kabar ini diungkapkan oleh media Cina, Sport 163 yang menyatakan bahwa Pato direkomendasikan Shin Tae-yong ke pelatih Shandong Taishan, Kang Hee-choi. Matheus Pato yang baru-baru ini pindah ke Shandong Taishan direkomendasikan oleh Shin Tae-yong kepada pelatih Shandong Taishan, Kang Hee-choi, tulis media Sport 163. Shin Tae-yong juga secara serius mempertimbangkan untuk menaturalisasi Pato, tambahnya. Akan tetapi, tidak dijelaskan alasan Shin Tae-yong akhirnya mengurungkan niat untuk menaturalisasi pemain berusia 28 tahun tersebut. Sebelumnya, Matheus Pato resmi pindah dari Borneo FC ke klub asal Cina, Shandong Taishan dengan skema transfer pada awal musim Liga 1 2023-2024. Sebelum ke Cina, jujur ada tawaran dari beberapa klub seperti Kuwait, Korea Selatan, dan Cina. Tapi divisi 2, meski demikian, bukan karena uang Nabil mau melepas Pato. Di usianya yang masih muda, Nabil mengakui masa depan Pato masih akan panjang. Seperti ini skuad timnas Indonesia jika diisi para pemain keturunan yang moncer, bikin lawan ketar-ketir. Di bawah arahan Shin Tae-yong kini timnas Indonesia di berbagai kelompok umur perlahan kembali menunjukkan tajinya di level Asia di mana skuad Garuda berhasil lolos ke Piala Asia. Setelah sebelumnya timnas Indonesia senior memastikan 1 tiket untuk bisa berlaga di Piala Asia, terbaru skuad Garuda Muda, timnas Indonesia U23 memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U23. 2024 racikan dari Shin Tae-yong meramu timnas Indonesia baik di level senior maupun di level U23 terbukti berhasil. Kombinasi pemain muda dan juga pemain naturalisasi yang dilakukan Shin Tae-yong terbukti membuat timnas Indonesia semakin kuat. Pasalnya, dalam hal naturalisasi, Shin Tae-yong tidak ingin asal menaturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Para pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dipantau dengan teliti untuk menentukan layakkah mereka memperkuat timnas Indonesia.